Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang sangat menggembirakan Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi dan program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara walaupun dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di sini tercatat informasinya bahwa Junimart usul pengangkatan tenaga honorer jadi P3K berdasarkan masa pengabdian. Ternyata ini alasannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, yang dimuat pada informasi ini, yaitu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang, menyampaikan usul pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K berdasarkan masa pengabdian, ternyata ini adalah alasannya. Nah, berbicara tentang masa pengabdian, berarti ada pengaruhnya tentang faktor usia dan masa kerja lamanya. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira informasi yang diusulkan atau apa saran emas yang diusulkan oleh Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI? Simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Klik Pendidikan mencatat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di sini disampaikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terus menjadi sorotan. Nah, ada apa menjadi sorotan Bapak Ibu? Karena memang sampai sekarang pengangkatan tanpa tes itu belum terwujud. Sementara yang diinginkan dan diidam-idamkan adalah pengangkatan honorer tanpa seleksi tes sebagaimana yang sudah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 dan tahun 2014 ada pengangkatan honorer secara langsung menjadi ASN. Pada waktu itu pengangkatan menjadi PNS. Nah, Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengajukan usulan kepada pemerintah agar mempertimbangkan masa pengabdian sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sehingga nantinya dengan hal tersebut bisa dikabulkan oleh pemerintah, maka ini adalah sukacita bagi seluruh honorer yang memang diangkat menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Usulan ini diharapkan dapat menggantikan penggunaan nilai ambang batas atau passing grade sebagai patokan utama dalam seleksi P3K bagi tenaga honorer. Jadi, Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengungkapkan dengan tegas kekhawatirannya terhadap minimnya jumlah peserta yang lulus seleksi P3K bidang tenaga teknis yang diumumkan oleh pemerintah yang hanya mencapai 13% saja. Jadi sungguh luar biasa ya. Sangat prihatin dengan jumlah yang luar biasa, tetapi hanya 13% yang bisa menembus nilai passing grade yang telah ditetapkan. Menyikapi hal ini, Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengambil langkah yang lebih bijaksana dan humanis dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dalam keterangannya, Junimar Girsang menjelaskan bahwa bahkan Presiden pun telah mengkritisi penggunaan passing grade sebagai kriteria utama dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Presiden saja sudah mengkritisi terkait passing grade ini. Jadi seharusnya jangan lagi masalah passing grade itu dijadikan alasan terus. Sebaiknya pemerintah lebih bijak dan humanis dengan menjadikan masa pengabdian sebagai dasar untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, maka anak bangsa sebagai tenaga honorer hampir semua menjerit karena aturan passing grade ini kata Junimar Girsang, dikutip Klik Pendidikan dari antara Sabtu 15 Juli 2023 hari ini Bapak Ibu ya, baru saja hari ini.
Jadi oleh karena itu, ia menegaskan bahwa masalah passing grade tidak boleh lagi dijadikan alasan utama. Sebaliknya, pemerintah seharusnya lebih bijaksana dengan menggunakan masa pengabdian sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Junimar Girsang juga meminta kepada Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk segera mengeluarkan kebijakan. Sebuah kebijakan yang nantinya dapat mengakomodir tenaga honorer bidang tenaga teknis agar tetap dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K meskipun mereka tidak lulus dalam seleksi. Ia menjelaskan bahwa jumlah tenaga honorer di bidang teknis sangat banyak di Indonesia, bahkan tersebar di berbagai lembaga, kementerian, dan tingkat pemerintah daerah, seperti Dinas Pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini dan segera mengambil tindakan dengan menerbitkan kebijakan yang dapat memfasilitasi pengangkatan tenaga honorer bidang teknis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, inilah informasi terkini terkait dengan dorongan dari DPR RI yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang supaya pemerintah melalui Menpan RB jangan menjadikan patokan kelulusan passing grade yang telah ditetapkan tersebut karena memang sulit ditembus oleh para peserta seleksi. Nah, di sini disampaikan berdasarkan hal tersebut, maka sebagaimana yang disampaikan bahwa presiden saja telah mengkritisi nilai passing grade tersebut, maka karena memang itu adalah suatu hal yang dikritisi, maka tidak perlu dipertahankan. Jadi, DPR RI khususnya dari Komisi 2 mendorong kepada pemerintah pusat melalui Menpan RB dan BKN supaya para honorer ini diangkat tanpa melalui seleksi tes tersebut. Karena kalau tetap mempertahankan seleksi tes tersebut, maka jelas usaha untuk mencapai perekrutan ASN P3K itu tidak bakal tercapai. Dengan demikian, maka impian para honorer untuk menjadi ASN P3K juga tidak bakal terkabulkan di tahun 2023 tahun ini. Namun bersyukur dengan berbagai ulasan informasi, dorongan dari DPR RI, juga dorongan dari berbagai pihak, bahkan pernyataan Menpan RB dan juga instruksi dari Presiden bahwa supaya honorer dicari jalan keluar terbaik atau solusi terbaik demi impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.